Hidup Jokowi! Anak abah ini kan lagi rame soal abah katanya diangkat jadi penasehat di Riyadh, di Arab gitu. Sebenarnya saya ketawa geli gitu ya mendengarkan berita itu. Karena ternyata abah terpilih menjadi salah satu penasehat untuk ibu kota Riyadh itu karena abah itu dinilai berhasil memimpin Jakarta. Makanya saya ketawa. Saya cek lagi berhasil dalam hal apa ini? Oh, katanya transportasi Jakarta itu salah satu transportasi terbaik di dunia gitu ya. Karena terintegrasi, lengkap, nyaman. Padahal kita semua tahu bahwa transportasi yang ada di Jakarta itu hasil karya Bapak Ahok, Bapak Jokowi, juga gubernur sebelumnya ya yang sudah memprakarsai bus trans ini ya, Bapak Sutioso, Bapak Foke gitu. Anies ini tidak ada sumbangsihnya sama sekali untuk pembangunan transportasi di Jakarta. Tetapi ya karena ketika pemilihan penasehat itu dilakukan pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur, akhirnya Anies Baswedan terpilih menjadi penasehat di Riyadh untuk perkembangan ibu kota di Riyadh gitu. Harapan mereka Riyadh nanti bisa memiliki alat transportasi seperti Jakarta gitu, ada LRT, MRT, ada bus trans yang terintegrasi dengan kereta-kereta untuk luar kota gitu. Termasuk ke bandara-bandara ya. Jadi memang alat transportasi yang ada di Jakarta itu memang terintegrasi dengan bandara, dengan kereta-kereta jarak jauh gitu. Nah ini yang membuat Anies namanya jadi terangkat. Padahal bukan Anies yang bekerja ya, bukan Anies yang menciptakan itu. Anies cuma ketiban pulung ya, ketiban nasib baik sehingga dia terpilih. Apalagi dia kan turunan Arab ya, Arab atau Yaman nggak tahu lah. Pokoknya karena hidung-hidungnya mancung itu ya udah anggap aja dia orang Arab lah ya. Jadi dia terpilih. Kalau anak abah bangga, kalau saya sih malah ketawa geli, sakit perut saya ngetawain itu. Sebegitu bangganya Anies ditunjuk menjadi penasehat, padahal hasil karya Jakarta bukan karya Anies. Berarti dia naiknya dia sebagai penasehat di Riyadh itu karena data-data palsu. Teman-teman coba kita dengarkan nyinyiran Abah Anisnya. Ini Abah Anis kayaknya sering nyinyirin IKN nih. Coba kita dengerin. Jadi gini, Bung Haimin, ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Bapak Anies waktu menjadi gubernur di Jakarta, apakah sesuai dengan apa yang dia ucapkan di video ini? Bahwa dia akan mengeluarkan anggaran untuk yang dibutuhkan. Ternyata dia lubang-lubangi jalan yang tidak ada fungsinya. Kemudian dia membuat jalur sepeda yang tidak kita butuhkan. Jalur sepeda akhirnya dipakai oleh tukang bajai, mikrolet, angkot, bahkan mobil-mobil pribadi. Kenapa Anies Baswedan melakukan itu? Karena dia tidak bisa memprioritaskan anggaran. Sehingga kesimpulannya, apa yang dia ucapkan di video ini tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan di Jakarta. Makanya saya selalu bilang, Bapak Anies ini selalu mengkritisi orang, sementara dia sebenarnya ingin mengkritisi dirinya yang tidak punya kemampuan untuk mengelola anggaran, tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi program-programnya. Beberapa program-program yang dia janjikan pada saat kampanye Pilkada DKI, hampir semua tidak bisa dia realisasikan. Hanya ada satu yang bisa dia realisasikan, yaitu pengadaan Jaklingko, hanya itu. Itu pun di lapangan banyak merugikan supir-supir angkot, karena mereka harus bersaing dengan Jaklingko, sehingga pendapatan mereka otomatis menurun. Jadi keberadaan Bapak Anies di Jakarta ini sebenarnya hanya dipaksakan oleh orang-orang yang ingin menurunkan Bapak Ahok. Siapa yang ingin menurunkan Bapak Ahok? FPI, HTI. FPI dan HTI itu berkuasa di Jakarta. Mereka menguasai lapak-lapak pedagang, menguasai tempat-tempat tertentu dalam rangka mempengaruhi masyarakat, mencuci otaknya, dan mereka ingin mengubah Jakarta menjadi kota yang islami. Tetapi pada kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, Bapak Anies ini dijadikan salah satu tokoh oleh FPI HTI untuk bersaing dengan Pak Ahok di tahun 2017. Dan berhasil. Karena mereka berhasil memfitnah Bapak Ahok, mengatakan bahwa Bapak Ahok ini melecehkan ajaran Islam. Sekarang kita jadi tahu bahwa Bapak Anies ini sebenarnya memang omon-omon, seperti yang dikatakan oleh Bapak Prabowo waktu debat Pilpres 2024. Cuma omon-omon doang, pinter dia dalam bernarasi, pinter dia dalam berteori, karena dia seorang dosen. Jadi kepintaran dia tuh hanya dalam hal teori. Ketika dia harus praktek, dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan dia tidak nampak bekerja pada saat menjadi gubernur. Dia lebih sering
keluyuran ke luar negeri, memamerkan bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan orang-orang asing di luar sana. Padahal faktanya Bapak Anies nggak bisa kerja. Dia bingung ketika menjadi gubernur, saya harus ngapain ya, saya harus ngapain. Bahkan pohon 19.000 pohon yang ada di Monas, hutan kota dibabat habis oleh ditebangi. Pohonnya itu sudah besar-besar. Dan yang ditebangi adalah pohon mahoni yang lumayan mahal harganya. Untuk apa dia tebangi pohon? Karena dia salah dalam merencanakan pembuatan sirkuit itu. Dan sampai saat ini sirkuit itu nggak kepake. Sirkuit itu kan tidak dibutuhkan oleh warga Jakarta, tapi dia dahulukan sirkuit itu. Padahal warga Jakarta yang miskin masih banyak. Terbukti ketika Bang Marwarar Sirait turun ke Jakarta Barat, melihat apakah warga Jakarta masih ada yang belum punya rumah, ternyata banyak yang nggak punya rumah. Kenapa Anies Baswedan mendahului pembuatan sirkuit? Karena dia ingin bersaing dengan Pak Jokowi. Pada saat itu kan Pak Jokowi membuat sirkuit Mandalika di NTB. Dia ingin menyaingi Pak Jokowi. Orang ini emang agak-agak gimana gitu ya. Dengan Pak Jokowi mendengkinya luar biasa ini. Dia sakit hati, dipecat, sehingga dia selalu menjelek-jelekan program-program Pak Jokowi. Nyindir, nyindir, nyinyir. Sebenarnya saya sudah bikin lagunya nih, nyindir, nyindir, nyinyir. Kita lihat setiap omongan dia ini hanya menguap seperti angin. Omongan dia ini tidak pernah dia realisasikan di lapangan. Kalaupun saat ini dia turun ke lapangan untuk membangun jembatan, itu dalam rangka pencitraan untuk menyaingi Bapak Prabowo. Lucu ya. Jadi kalau ada orang bilang matahari kembar, ya ini dia ingin disebut sebagai matahari kembar seolah-olah walaupun dia bukan presiden, dia bisa melakukan hal-hal yang berguna buat masyarakat. Padahal apa yang dia lakukan memang sudah direncanakan oleh orang-orang yang ingin mengusung dia menjadi presiden nanti 2029. Tapi kan kita semua tahu sisi-sisi kelam Bapak Anies yang kalau kita jadikan pemimpin, waduh, parah. Jakarta saja 400 triliun dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi Indonesia nanti. Kalian mau bagaimana kalau Anies Baswedan ini memimpin Indonesia? Dia sekarang sedang sibuk mengkritisi Bapak Prabowo. Anak-anak Abah juga sudah menyebarkan berita-berita bahwa ternyata benar Bapak Prabowo itu nilainya 1. Ternyata Bapak Prabowo gagal menjadi presiden. Ini kan pernyataan-pernyataan yang menurut saya asal jeplak. Mana bisa Anies Baswedan dibandingkan dengan Bapak Prabowo dalam hal berbuat untuk bangsa ini? Saya akui Bapak Prabowo itu tidak bisa mengawasi program MBG dengan baik. Orang-orangnya yang diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi MBG kurang banyak, sehingga banyak program-program MBG yang diselewengkan. Saya akui itu. Tetapi saya juga mengakui bahwa program MBG ini berguna di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T itu berguna. Anak-anak yang tadinya tidak bisa sarapan, sekarang sudah bisa sarapan dengan menu yang bergizi. Hanya saja memang program MBG Bapak Prabowo itu tidak difokuskan untuk wilayah 3T, tapi juga untuk wilayah perkotaan. Itu yang harusnya dikritisi oleh Bapak Anies. Bukan mengkritisi IKN. IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah berjalan, tidak ada korupsi di dalamnya, tidak mangkrak, dan sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Kalau ada berita bahwa MK menolak pengajuan IKN sebagai ibu kota negara, ya itu sesuai, karena memang yang menentukan IKN itu sebagai ibu kota negara adalah presiden. Nanti akan ada turun keputusan presiden tentang penunjukan ibu kota, apakah tetap di Jakarta atau di IKN. MK itu hanya menegaskan bahwa MK menolak karena belum ada turun keputusan presiden tentang ibu kota tersebut. Tapi ini kan sudah digoreng-goreng sama anak Abah, katanya, wah IKN nggak diakui MK, IKN ditolak, bla 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 bla. Nah, inilah kebodohan mereka. Begitu digoreng-goreng sama Anies Baswedan ya. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan? Tidak, tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Waktu Anies menjadi gubernur Jakarta, ada kebutuhan membangun puskesmas juga. Dia cuma membangun 1 puskesmas. Uang 400 triliun dia hanya bangun 1 puskesmas. Begitu dia rajin mengubah-ubah nama jalan. Nama jalan yang bagus-bagus dia ubah jadi Pok Nori. Aneh-aneh ini orangnya. Tapi dia kalau ngeritik tuh kenceng banget. Ngeritiknya itu seolah-olah dia tuh paling hebat. Dia tuh bisa mengeksekusi program. Padahal dia gagal di Jakarta. Jadi di Kalimantan sendiri, itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. PR di Nusa Tenggara sudah dikerjakan dengan baik oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah melakukan pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, pembangunan IKN ini adalah pemerataan di Kalimantan. Harusnya Pak Anies itu bisa melihat, gitu ya. Di Papua sudah ada pembangunan, NTT, kemudian di Sumatera, Sulawesi, harusnya melihat situ dong, harusnya adil. Kalau memang dia orang yang bijak, gitu. Orang seperti Anies Baswedan tidak bisa menjadi pemimpin, karena apa? Dia tidak bijak dalam menilai. Ya.
dia masih subjektif dan dia tidak layak sih menurut saya untuk menjadi presiden. Kelasnya dia itu kelas gubernur juga tidak layak karena dia gagal. Kelasnya dia ya kelas camat ya, kalau camat masih masih oke. Bahkan dia pernah ditanya oleh anak muda itu, dia jawabnya, saya sebenarnya ingin ngurusin Karang Taruna ya, dia jadi ketua Karang Taruna. Kayaknya lebih cocok sih ya. Jadi karena dia cuma ngomong-ngomong doang, tidak bisa mengeksekusi. Bahaya kalau negara mempercayakan dia sejumlah APBD ya, dana negara untuk dia kelola karena dia tidak bisa mengelola itu. Bahkan dia sangat incapable ya dalam mengelola keuangan. Kalau dia jadi dosen, ngoceh-ngoceh aja di depan kelas, di depan podium, di sebuah seminar, mungkin dia kelihatan hebat seperti Mario Teguh ya, keren. Tapi kalau untuk mengelola gitu ya, mengeksekusi sebuah pekerjaan, nol besar Anies Baswedan itu. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita membangunnya hanya satu titik, di Jakarta saja dia tidak membangun apa-apa, lubang-lubang saja itu. Satu kota yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung itu siapa? Aparatur negara. Nah, kamu bikin gedung-gedung juga bukan buat rakyat, dia bikin apartemen ditujukan untuk siapa? Polisian, aparat negara. Jadi dia ini aduh nggak cocok lah gitu ya, dia mengkritisi tapi dia sendiri melakukan itu. Dia juga menjalankan fungsi dia sebagai gubernur untuk menyenangkan pihak-pihak yang bisa mensupport dia untuk melanggengkan jabatan dia itu. Bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana ini jauh lebih banyak, lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan saya terima kasih Bung Haimin sepaham soal itu. Terima kasih. Bullshit Anies Baswedan. Terima kasih.